Labbaik Allahumma labbaik. Ikuti Haji bersama ANB. Hubungi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak membuat permisalan agar manusia bisa mengambil pelajaran. Namun syarat untuk bisa mengambil pelajaran dari permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, syaratnya dia harus orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun." Demikianlah permisalan yang aku buat untuk manusia dan tidak ada orang yang bisa merenungkannya illal alimun kecuali orang yang berilmu. Sebagian di antara sahabat ketika mereka membaca ayat permisalan dan mereka tidak paham isinya, maka itu membuat mereka sedih karena berarti mereka tidak masuk dalam kategori orang yang berilmu sesuai dengan standar Al-Qur'an. Suasana semacam ini bisa jadi kita alami meskipun kita tidak merasa sedih dengan itu, karena barangkali di antara kita kurang semangat dalam mempelajari Al-Qur'an. Selanjutnya hadirin bahkan Allah Ta'ala, Allah memberikan sebuah permisalan tentang fenomena adanya manusia yang takut untuk mendengarkan peringatan karena peringatan itu bertentangan dengan aktivitas dia sehari-hari. Kita melakukan berbagai macam kegiatan, baik kegiatan muamalah, kegiatan ibadah maupun yang lainnya. Dan terkadang dalam kegiatan itu jelas bertentangan dengan aturan Allah. Sebagian di antara orang, mereka pilih-pilih ketika mau mendengarkan kajian dengan alasan dia nggak berani untuk mendengarkan tausiah yang isinya menyudutkan pekerjaannya atau menyudutkan aktivitas sehari-harinya, sehingga dia takut untuk mendengarkan ceramah yang barangkali ceramah itu bertentangan dengan aktivitas dia sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah tentang bagaimana permisalan yang Allah buat mengenai keberadaan orang yang dia tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. Allah Ta'ala mengatakan, "Au kasayyibim minas sama' fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut." Atau seperti hujan yang turun dengan deras minas sama' dari atas. Fihi dhulumat, di sana ada suasana gelap. Wa ra'dun wa barq, ada petir dan ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka meletakkan jarinya untuk menutupi telinganya. Hadzaral maut, karena takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah Ta'ala meliputi apa yang dilakukan oleh orang kafir. Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimahullah punya buku khusus yang berjudul Al-Amthal fil Quran, aneka permisalan dalam Al-Quran. Beliau menyebutkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan. Al-Quran ibarat hujan yang turun di muka bumi. Karena Al-Quran merupakan sumber kehidupan bagi siapapun yang ada di muka bumi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala Allah menyebut Al-Quran dengan Ar-Ruh, sebagaimana yang Allah firmankan,
wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad ruh dari ketetapan kami. Sehingga Al-Quran seperti air hujan, sementara manusia, hati manusia yang menerima Al-Quran ibarat tanah. Allah membuat permisalan, au kasayyibim minas sama, seperti air hujan deras yang turun dari langit. Fihi dzulumat, di sana ada suasana gelap. Yang dimaksud dengan suasana gelap, sebagian ahli tafsir mengatakan adalah keraguan yang dialami oleh orang munafik terhadap sebagian aturan Allah, sehingga mereka tidak percaya 100%. Wara'dun wa barq, dan di situ ada petir dan kilat. Yang dimaksud petir dan kilat adalah terkadang ada penjelasan Al-Quran ibarat bledek bagi orang yang mendengarnya, sehingga dia ketika mendengarkan seolah-olah dia dimarahi oleh Al-Quran. Maka yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menutup telinga mereka dan tidak mau mendengarkan seperti ini, menjauh dan tidak mau mendengarkannya. Mereka takut dengan keberadaan peringatan yang demikian keras yang disampaikan oleh Al-Quran. Ada yang beralasan, jangan hadiri kajian yang disampaikan oleh si A dan si B, dia terlalu keras. Apa salahnya ketika pendidikan itu terkadang sesekali disampaikan dengan kondisi keras ketika dibutuhkan. Padahal Nabi SAW dalam situasi beliau berdakwah tidak seragam. Memang terkadang beliau halus, terkadang beliau lembut. Tapi suatu saat kadang beliau menggunakan metode yang keras. Suatu ketika ada seorang sahabat yang memakai cincin dari emas. Kemudian dilihat oleh Rasulullah SAW. Didekati oleh Nabi SAW, lalu ditarik cincin itu. Kemudian dibanting di hadapan sahabat itu, sambil beliau mengatakan, ya'midu ahadukum bi jamrati minan nar. Ada orang yang secara sengaja mau memegang bara api neraka di tangannya, sehingga beliau sampaikan dengan nada yang sangat keras. Walaupun terkadang Rasulullah SAW juga menyampaikan dengan nada lemah lembut, karena masing-masing situasi berbeda, sehingga yang namanya dakwah disampaikan sesuai dengan posisinya. Dan kalau kita lihat Al-Quran juga ternyata demikian. Kadang Al-Quran menyampaikan sebuah pesan yang bagi orang mendengarnya seperti petir bagi dia, sehingga orangnya tidak mau mendengarkan. Maka demikianlah kondisi dakwah jamaah. Karena itu hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan orang yang mereka tidak mau mendengarkan, yang masalah bukan Qur'annya, tapi yang masalah adalah orangnya. Terkadang ada orang yang dibentak sedikit dia ketakutan, berarti dia adalah manusia mental rendah, sehingga dia ketakutan untuk mendengarkan sesuatu yang bertentangan dengan aktivitas hidupnya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin." Kenapa mereka berpaling dari peringatan yang Allah turunkan? Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Perumpamaan mereka itu seperti keledai yang lari terbirit-birit, farrat min qaswarah, yang lari dari kejaran singa. Itu zebra ketika melihat singa dari kejauhan, mereka sudah lari terbirit-birit. Gambaran yang diberikan oleh Al-Quran bagi orang yang ketakutan untuk mendengarkan tausiah yang itu bertentangan dengan aktivitas sehari-harinya, seperti zebra, keledai yang ketika melihat singa dia lari terbirit-birit. Jangan dekati majelis seperti itu. Kamu jangan mendekat ke tempat kajian seperti ini. Dia ketakutan. Kenapa? Dia suka membahas masalah riba. Yang ini membahas masalah harta haram. Yang ini suka menyindir para mahasiswa. Yang ini suka menyindir orang-orang yang suka korupsi dan seterusnya. Sehingga mereka dihindari jamaah. Gambaran orang yang takut seperti itu seperti keledai yang ketakutan ketika melihat singa. Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Mereka seperti keledai yang lari dari kejaran singa. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, mental manusia berwarna-warni ketika dia menghadapi kebenaran. Ada sebagian orang yang dia menghadapi kebenaran mentalnya kuat, sehingga dia siap. Walaupun bisa jadi ceramah ustadz ini mungkin bertentangan dengan aktivitas sehari-hari saya siap untuk mendengarkan. Jika memang nantinya ada yang berbeda dengan apa yang menjadi kebiasaan saya, semoga saya bisa berubah. Alhamdulillah, inilah mental pemberani. Sebagian di antara mereka ada yang ketakutan, sehingga saat mereka tahu kajian di sini terkadang menyinggung A, menyinggung B, awas hati-hati.
nanti kamu sering kadang tersentuh. Kenapa? Karena beliau terkadang menyinggung masalah pelanggaran yang kau lakukan. Akhirnya dia takut, dia nggak mau dengerin, dia lari dan dia menjauh. La haula wala quwata illa billah. Al-Quran memberikan perumpamaan. Ada peringatan seperti petir dan ada orang yang ketakutan seperti layaknya binatang yang ketakutan ketika melihat singa. Mari jamaah di belakang Allah, kita sebagai hamba Allah yang punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah, dan salah satu di antara bentuk ibadah adalah mentaati segala perintah Allah. Kita siap untuk mendengarkan apapun perintah yang datang dari Allah, walaupun bisa jadi peringatan itu tidak sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambahkan hidayah bagi kita dan kita bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah potret manusia yang paling ideal. Dan salah satu di antara mengapa mereka dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang ideal, sehingga mereka jadi profil bagi yang lain untuk ditiru. Karena mereka adalah orang yang punya prinsip, sangat siap untuk mendengarkan apapun penegasan dari Allah, keterangan dari Allah, dan mereka siap untuk menerimanya. Mereka punya kebiasaan minum khamar. Bahkan para ulama menyebutkan, pada waktu Nabi SAW beliau Isra Mi'raj, Jibril datang kepada beliau dengan membawa 2 gelas. Yang satu berisi susu, yang satu berisi khamar. Lalu Nabi SAW diminta untuk memilih. Nabi SAW memilih susu. Kemudian Rasulullah SAW diberi komentar oleh Jibril, laqad ikhtartal fitrah, engkau telah memilih fitrah. Kenapa yang dibawa Jibril itu susu dan khamar? Di masa silam, variasi minuman itu sangat terbatas. Di masa kita punya banyak variasi minuman. Orang menyimpan kopi, ada yang menyimpan minuman coklat, ada yang menyimpan minuman sirup, dan aneka minuman yang lain. Itu di masa sekarang. Dulu di zaman Nabi SAW, rata-rata hampir semua rumah sebelum khamar diharamkan, maka yang mereka simpan ada 3. Air putih, susu, dan khamar. Sehingga khamar sudah menjadi hidangan harian yang dikonsumsi oleh masyarakat Mekah, Madinah sebelum diharamkan. Sementara khamar diharamkan belakangan. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan edukasi untuk mengharamkan khamar, diturunkan ayat secara bertahap. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian terhadap buah-buahan yang sebagian buah-buahan itu bisa diperas hasilnya, bisa diperas airnya, kemudian dijadikan sebagai khamar. Sebagaimana Allah sebutkan di surat An-Nahl. Wa minats tsamarat tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Di antara buah-buahan itu kalian jadikan sebagai minuman yang memabukkan. Dan itu dalam konteks Allah menjelaskan tentang kenikmatan berupa buah-buahan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada khamar ada sisi manfaat dan sisi madarat. Namun madaratnya lebih dominan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'ul linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Jawablah, dalam khamar dan judi ada sisi manfaat dan ada sisi madarat. Wa itsmuhuma, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan para ulama sepakat bahwa yang dimaksud sisi manfaat adalah sisi manfaat perdagangan. Karena ketika itu khamr menjadi salah satu komoditas ekspor dari Madinah yang dikirim ke Syam atau ke Yaman. Yang ketiga, Allah jelaskan bahwa orang yang minum khamr tidak boleh salat. La taqrabus salata wa antum sukara, janganlah kalian mendekati salat ketika kalian sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian menyadari apa yang kalian baca. Ketika turun ayat ini, para sahabat minum khamar pilih waktu, sehingga mereka baru berani minum khamar setelah sholat isya. Begitu subuh sudah sadar.
Dan para sahabat ketika turun beberapa penjelasan ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rabbi, bayyin lana bayanan syafiyan bil khamri." Ya Allah, berikan penjelasan kepada kami, penjelasan yang memuaskan tentang khamr. Sehingga mereka terus meminta kepada Allah penjelasan, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat Al-Maidah, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Sesungguhnya khamr dan judi dan turunannya, ada ansab, berhala dan azlam, semuanya adalah rijs, perbuatan najis, praktek setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dan begitu turun ayat ini, khamr yang mereka simpan dibuang. Datang seorang sahabat yang bernama Abu Talha. Beliau adalah sahabat yang sering merawat anak yatim. Dan pada waktu itu ada salah satu di antara anak yatim yang dirawat oleh Abu Talha, ditinggalkan warisan oleh orang tuanya berupa khamr. Ini kalau dibuang, maka anak yatim ini kehilangan seluruh warisannya. Beliau datang kepada Rasulullah SAW. Barangkali ada solusi untuk menyelamatkan harta anak yatim ini. Apa yang ditawarkan oleh Abu Talha? Ya Rasulullah, afala naj'aluhu khallan. Bagaimana kalau khamr ini kita jadikan sebagai cuka? Dan cuka halal hukumnya. Apa kata Nabi SAW? La ahrikha. Gak boleh, buang semuanya. Subhanallah. Keteguhan hati seorang sahabat. Mereka berani untuk menanggung resiko rugi daripada harus melanggar aturan Allah. Dibuanglah itu khamr walaupun itu warisan anak yatim, sehingga dia sanggup untuk mengganti biaya hidup anak yatim ini dengan uang pribadinya. Demikianlah mental para pemberani di kalangan para sahabat, sehingga mereka adalah orang yang siap untuk menerima hukum Allah walaupun bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Sekarang banyak orang yang hilang mental seperti ini, sehingga mereka ketakutan untuk mendengarkan aneka tausiah yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadiannya, tidak sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maka saat mereka belajar, pilih-pilih kira-kira kajian yang banyak guyonnya atau yang sifatnya permisif, semuanya serba boleh, sehingga kalau mereka melakukan pelanggaran apapun diizinkan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan hati kita hati yang lurus, sehingga siap untuk menerima setiap kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum bitanatas salihin. Allahumma arzuq lahum wuzara'as salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.